Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Cheerful Saturday. Nah, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau memperbolehkan kami untuk kembali bersama-sama beribadah. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Berikan kami sukacita yang daripada surga-Mu Tuhan. Turun atas setiap kami yang beribadah pada sore hari ini, dimanapun kami berada. Biarlah kami sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersukacita katakan amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa pakai aku Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan ku kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Kita pujikan dari awal ya. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasi. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasi. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan ku kasih seperti kasih-Mu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus manggil kita karena Tuhan telah memilih kita. Amin. Kita mau pujikan lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil
ingin kita melayani, kita jawab, ya Tuhan. Yuk kita lebih lagi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Tuhan inilah rinduku. Serahkan padamu
sore hari ini ketemu lagi sama Kadian. Setelah minggu lalu ketemu Kadian, sekarang ketemu lagi. Semoga adik-adik gak bosan ketemu Kadian terus. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama dengan Kak Miracle dan Kak Timothy. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang seminggu hari ini. Dan kini saatnya kami kembali untuk beribadah di hadapan Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik di jam pemberitaan firman pada sore hari ini ya Bapa. Anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka benar-benar ya Tuhan mengerti akan setiap apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata amin. Shalom adik-adik semua. Adik-adik mungkin terlambat gak hari ini ibadah? Semoga enggak. Semuanya on time datang ibadah di jam 4:30 sore. Tadi yang main meninggalkan mainnya, udah mandi belum? Atau kalian jangan-jangan gak mandi karena mentang-mentang ibadahnya online, Kak aku gak mandi Kak, cuma lewat YouTube jadi aku santai aja. Tidak boleh. Jadi mau ibadah online, mau ibadah offline, kita harus benar-benar persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk datang kepada Tuhan. Nah, tadi kalau lagu pujian yang pertama, adik-adik kalau mengamati liriknya itu, pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Kayak kurang gitu deh. Intinya itu lagunya tadi itu bagaimana kita sebagai anak Tuhan mau memberitakan Injil, mau memberitakan kabar baik, menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kalau adik-adik terang berada di tengah-tengah terang, percuma, nggak akan berguna. Lampu ketemu lampu itu sama-sama terang. Tapi kalau adik-adik mau bercahaya, adik-adik mau menunjukkan suatu perbedaan, adik-adik harus berada di tengah-tengah kegelapan. Kegelapan itu kayak apa sih Kak? Kegelapan itu kayak tengah-tengah orang yang belum mengenal Yesus, di tengah-tengah orang yang belum mengenal siapa juru selamat. Nah, disitulah kita memberitakan Injil, memberitakan, kamu mau tahu nggak sih siapa Tuhan Yesusku? Kamu tahu gak sih, mau tahu gak sih siapa juru selamat yang menyelamatkan aku? Nah, itu namanya kita memberitakan Injil. Baik kepada teman-teman kita yang di sekolah mungkin, atau teman-teman kita main di kampung mungkin. Mulai dari kita untuk memberitakan Injil. Nah, untuk memberitakan Injil apakah mudah? Oh, tidaklah mudah. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, kita akan melihat bagaimana seorang ini ketika dia memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ada hal yang harus dilewati. Kita buka di Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Siapa yang tahu yang menulis surat ini? Kalian tanya nih, siapa sih yang menulis surat ini? Yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi ketika Rasul Paulus menulis surat ini itu dia lagi berada di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah keadaan tidak enak, di tengah-tengah dimana dia lagi mengalami kesusahan, tapi dia bisa berkata di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia berkata walaupun di tengah-tengah kedukaannya, kesedihannya, keterpurukannya, Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia menyampaikan suatu hal pesan kepada jemaat yang ada di Filipi. Tuhan mau, bukan Tuhan mau, Rasul Paulus mau anak-anaknya, jemaat
jemaatnya tetap bersuka cita, tetap bergembira, tetap bergairah dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah salah satu kitab dalam Alkitab bagian perjanjian baru yang merupakan surat kiriman Rasul Paulus untuk jemaat Kristen yang ada di kota Filipi. Jadi adik-adik, di tengah-tengah tadi kalian bilang kesedihannya, keterpurukannya, dia mau orang-orang yang ada jemaatnya yang digembalakan di Filipi dan kota-kota lainnya, mereka harus tetap bersuka cita. Jadi Paulus ini dibantu oleh rekannya untuk menyampaikan isi suratnya. Siapakah yang tahu siapa yang telah membantu Rasul Paulus untuk menyampaikan suratnya atau isi suratnya? Yang membantu Rasul Paulus adalah Timotius. Jadi yang membantu Rasul Paulus ini namanya Timotius. Jadi kalau yang tanya, Kak, kok suratnya bisa sampai kepada jemaat yang ada di Filipi? Siapa yang membantu Rasul Paulus? Yang membantu Rasul Paulus adalah Timotius. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, baik kalian, baik kami, Kak Timothy, kami, kita semua yang sudah melayani Tuhan, kita harus tetap bersuka cita. Mungkin adik-adik ketika mau ibadah, aduh Kak, sakit perut, aduh Kak, kepala aku pusing, aduh Kak. Banyak dari kita kan masih ada banyak kali alasannya kan. Adik-adik masih kayak, ayo dulu lama aku main dulu, nanti dulu lama aku mau apa dulu, nanti dulu lama aku mau apa dulu. Kebanyakan kita suka mencari alasan untuk tidak ibadah. Adik-adik ingat, tadi ngomong Filipus, Paulus, Rasul Paulus di tengah-tengah apa namanya itu ya? Pencobaannya, di tengah-tengah dia mengalami suatu pencobaan, dia tetap bersuka cita di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Rasul Paulus gak memilih untuk bersedih, gak memilih marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau membiarkan aku masuk dalam penjara, aku sudah melayani Engkau, aku sudah memberitakan Injil, aku sudah menyiarkan namamu kepada banyak orang. Kenapa Kau tak tolong aku Tuhan? Enggak. Rasul Paulus enggak marah-marah sama Tuhan adik-adik. Rasul Paulus enggak membenci Tuhan, enggak yang ngutung di depan Tuhan, ngambek di depan Tuhan, enggak. Rasul Paulus mengerti bahwa setiap apa yang terjadi di dalam hidupnya itu semua sudah dalam rencana Tuhan. Tuhan tuh gak pernah memberikan pencobaan melebihi batas kekuatan anak-anaknya. Jadi kalau hari ini adik-adik mengalami suatu pencobaan, sesuatu hal yang mungkin permasalahan atau apapun, ingat Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ingat ayat firman disampaikan Rasul Paulus, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi nggak ada alasan untuk kita berduka cita, nggak ada alasan untuk kita marah-marah sama Tuhan, nggak ada alasan kita mutung di depan Tuhan, nggak ada alasan kita meninggalkan Tuhan, nggak ada. Rasul Paulus tengah-tengah pencobaannya dia tetap memilih mengikut dan mengiring Tuhan. Kalau Rasul Paulus aja begitu cintanya sama Tuhan, begitu sayangnya sama Tuhan, kita juga harus begitu. Kita anak-anak Tuhan juga harus cinta Tuhan, harus sayang sama Tuhan. Siapa yang disini cinta Tuhan? Siapa yang disayang sama Tuhan? Kita semua. Kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi kita. Jadi adik-adik, di tengah-tengah penderitaan dalam jemaat Kristen di Filipi pada saat itu, Rasul Paulus meminta mereka tetap bersuka cita. Paulus mengangkat pengalaman pribadinya bagaimana dalam ikut dan mengiring Tuhan ada pencobaan tapi dia tetap setia. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Filipi untuk mereka tetap bersuka cita di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Filipus sampaikan kan, Paulus ingin mereka tetap maju. Tidak ada kemunduran dalam diri mereka. Mereka tetap maju ketika mereka mengawalinya bersama dengan Tuhan. Mereka juga mengakhiri bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan hidup yang mulus dan rata. Enggak ada. Siapa adik-adik kisah di Alkitab yang adik-adik baca, mereka memiliki jalan hidup yang mulus, jalan hidup yang rata di sepanjang mereka mengikut dan mengiring Tuhan. Siapa yang dia mengalami suatu pencobaan? Adik-adik bisa kasih tahu sama kalian. Sepanjang kalian baca Alkitab, kalian tidak menemukan orang-orang yang mengikut dan mengiring Tuhan. Mereka mendapatkan jalan yang mulus, jalan tangga. Mereka mengalami pencobaan, mereka mengalami sesuatu hal yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Ada lagu yang mengatakan,
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Jangan lihat orang-orang sekeliling kita, tapi lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Rasul Paulus, ada Rasul Yohanes, ada banyak lagi, Daud dalam menyebut Tuhan, banyak lagi orang-orang di Alkitab. Mereka tetap memegang teguh dalam mereka mengikut dan menyebut Tuhan, dalam mereka memberitakan Injil, dalam mereka menceritakan akan kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Berarti bahwa setiap kita pasti pernah mengalami kesedihan, kegagalan, keputusasaan, kepahitan, jalan buntu. Tapi biarlah pada sore hari ini kita belajar bahwa di setiap musim kehidupan kita ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita belajar dari Rasul Paulus untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang mendera dengan sikap bersuka cita. Jadi Tuhan tidak akan biarkan kita menanggung semuanya seorang diri. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Tuhan yang gak meninggalkan Rasul Paulus, Dia juga tidak akan meninggalkan kita, anak-anaknya. Jadi Kadian berharap sore hari ini adik-adik mau memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mau memberitakan kabar baik, mau memberitakan Injil baik kepada mama, papa, kakak, adik, saudara, teman ada di sekitar, siapapun. Kita bisa memperkenalkan siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka semua. Keselamatan bukan hanya menjadi bagian kita, tapi keselamatan juga menjadi bagian setiap mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ketemu sama orang, kenalin siapa Yesus. Kamu mau tahu gak sih siapa Yesus? Kamu mau tahu gak sih siapa juru selamatku? Kamu mau tahu gak sih Allah yang telah menolong aku? Kita ceritakan kabar baik, kita ceritakan Injil, kita ceritakan kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma jadi anak-anak yang taunya main doang, gak boleh main doang. Kita harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau adik mau bertumbuh, mengenal akan Tuhan, jangan lupa apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, datang ibadah kepada Tuhan. Nah, demikian renungan sore hari ini. Kalian berharap adik-adik semua mengerti akan pesan firman pada sore hari ini, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang memberitakan Injil, menjadi anak-anak yang memberitakan kabar baik kemanapun. Firman Tuhan mengatakan di mana ya? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita harus memberitakan Injil kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita beritakan kabar baik. Lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan akan Injil-Mu, kami mengerti dan memahami bahwa kami adalah orang-orang yang Kau utus untuk memberitakan kabar baik. Kami adalah anak-anak yang Kau pakai untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kami mau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia ini ya Bapa. Kami hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah, biar mereka terus bersuka cita, biar mereka terus bergembira, mereka terus bergairah dalam mereka mengikut dan mengiring Kau. Terima kasih ya Bapak, pertemukan kami kembali di minggu depan bersama dengan kakak-kakak yang lain, baik untuk Kak Anjani, Kak Timothy, baik untuk yang lainnya. Kami menyerahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapak, kita semua yang sudah selesai beribadah pada sore hari ini berkata amin. God bless you adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak yang lain.